Tim 2. Soal nomor 3. Siapakah musuh Allah yang menyiksa Bilal bin Rabah dengan siksaan bengis di padang pasir Mekah? Siapakah musuh Allah yang menyiksa Bilal bin Rabah dengan siksaan bengis di padang pasir Mekah? Jawaban benar. Jawaban benar, 100 poin untuk tim 2. Soal nomor 4. Perjanjian yang dilakukan oleh umat Islam dengan Yahudi Madinah disebut. Perjanjian yang dilakukan oleh umat Islam dengan Yahudi Madinah disebut. Jawaban benar. Jawaban benar, 100 poin untuk tim 2. Soal nomor 5. Siapakah nabi yang memiliki mukjizat dapat melembutkan besi dengan tangan kosong? Siapakah nama nabi yang memiliki mukjizat dapat melembutkan besi dengan tangan kosong? Jawaban benar. Jawaban benar, 100 poin untuk tim 2. Soal nomor 6. Penaklukan kembali kota Mekah oleh Nabi dan umat Islam disebut. Penaklukan kembali kota Mekah oleh Nabi dan umat Islam disebut. Jawaban benar. Jawaban benar, 100 poin untuk tim 2. Soal nomor 7. Sholat jenazah merupakan salah satu ibadah yang hukumnya fardu kifayah. Apakah yang dibaca oleh orang yang sembahyang jenazah setelah takbir pertama dan kedua? Saya ulangi. Apakah yang dibaca oleh orang yang sembahyang jenazah setelah takbir pertama dan kedua? 10 detik. Yang pertama adalah Al-Fatihah, dan yang kedua adalah salawat. Jawaban benar. Jawaban benar, 100 poin untuk tim 2. Selamat kepada tim 2 sudah menyelesaikan soal wajib. Berikutnya untuk tim 3 adalah paket soal C. 100 ekor unta. Bagaimana Ustaz? Betul. Jawaban betul. Nilai 100 poin untuk tim 3. Soal nomor 2. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam sholat adalah tumak nina. Apakah yang dimaksud dengan tumak nina? Saya ulangi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam sholat adalah tumak nina. Apakah yang dimaksud dengan tumak nina? 10 detik dari sekarang. Khusyuk dalam sholat, menyerahkan hati dan pikiran kepada Allah. Bagaimana Ustaz? Kurang tepat. Jawaban kurang tepat. Soal dilempar ke tim 2. 5 detik dari sekarang. Waktu habis. Mohon maaf, waktu habis. Soal dilempar ke tim 1. 5 detik dari sekarang. Melakukan sholat dengan tenang, dia tenang. Bagaimana Ustaz? Betul. Jawaban betul. Nilai 100 poin untuk tim 1. Soal ketiga untuk tim 3. Sebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Saya ulang. Fakir. Ya, silakan. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, riqab, ibnu fisabilillah, ibnu sabil, fisabilillah. Bagaimana Ustaz? Ulangi. Mohon diulangi. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharim, riqab, ibnu sabil, fisabilillah. Betul. Jawaban betul. Nilai 100 untuk tim 3. Soal keempat untuk tim 3. Kekecewaan Muawiyah dan Walid bin Uqbah dijelaskan karena pencopotan jabatan sebagai gubernur oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib berujung pada sebuah pertempuran. Apa nama pertempuran tersebut? Silakan. Perang Siffin. Bagaimana Ustaz? Betul. Jawaban betul. Nilai 100 untuk tim 3. Soal kelima untuk tim 3. Berapa lama Al-Quran diturunkan? Saya ulangi. Berapa lama Al-Quran diturunkan? 22 tahun. 23 tahun. 23 tahun. Bagaimana Ustaz? Benar.
Jawaban benar. Poin 100 untuk tim 3. Soal ke-6 untuk tim 3. Sebutkan 4 nama imam qiraat dalam qiraat sab'ah. Saya ulangi. Sebutkan 4 nama imam qiraat dalam qiraat sab'ah. 10 detik dari sekarang. Hamzah Ibnu Katsir, Nafi, Amr. Bagaimana Ustaz? Kurang lengkap. Jawaban kurang lengkap. Soal dilempar kepada tim 2. 5 detik dari sekarang. Waras sama Qalam sama Ibnu Katsir sama Susi. Bagaimana Ustaz? Kurang lengkap. Jawaban kurang tepat. Soal dilempar kepada tim 1. 5 detik dari sekarang. Asim, Hamzah, Nafi', Kisai. Betul. Jawaban betul. Poin 100 untuk tim 1. Selamat kepada tim 3 sudah menyelesaikan soal lempar. Selanjutnya adalah tim 2. Dipersilakan untuk memilih paket soal yang tersisa, yaitu paket B dan paket C. Tim 2 memiliki paket C. Tim 2 apakah sudah siap? Soal pertama untuk tim 2. Apabila berjumpanya dua huruf, makhrajnya saling berdekatan, namun sifatnya berbeda, disebut, saya ulangi, apabila berjumpa dua huruf, makhrajnya saling berdekatan, namun sifatnya berbeda, disebut 10 detik dari sekarang. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Jawaban betul. Nilai 100 untuk tim 2. Soal kedua. Apa profesi ayah Nabi Ibrahim? Saya ulangi. Apa profesi ayah Nabi Ibrahim? 10 detik dari sekarang. Bagaimana? Betul. Jawaban betul. Nilai 100 untuk tim 2. Soal ketiga. Apa hukuman bagi pezina yang bukan muhson? Saya ulangi. Apa hubungan bagi pezina yang bukan muhson? 10 detik. Untuk yang tidak langsung adalah cambuk suatu sekali dari aslikan selama sekali. Bagaimana Ustaz? Betul. Jawaban betul. Nilai 100 untuk tim 2. Soal keempat. Pada tahun kelima kenabian terjadi hijrah ke Habasyah yang pertama kali. Habasyah berganti nama menjadi negara yang kita kenal di benua Afrika. Apa nama Habasyah sekarang? Saya ulangi. Apa nama Habasyah sekarang? 10 detik dari sekarang. Ethiopia. Bagaimana Ustaz? Betul. Jawaban betul. Nilai 100 untuk tim 2. Soal kelima. Sebutkan 2 kewajiban yang tidak dilaksanakan pada jenazah yang meninggal karena syahid. Saya ulangi. Sebutkan 2 kewajiban yang tidak dilaksanakan pada jenazah yang meninggal karena syahid. 10 detik dari sekarang. Dimandikan dan dikatakan. Bagaimana Ustaz? Betul. Jawaban betul. Nilai 100 untuk tim 2. Soal ke-6. Sebutkan 1 surat dalam Al-Quran yang di dalam ayatnya tidak ada huruf Ra. Saya ulangi. Sebutkan 1 surat dalam Al-Quran yang di dalam ayatnya tidak ada huruf Ra. 10 detik dari sekarang. Surah 17. Bagaimana Ustaz? Betul. Jawaban betul. 100 untuk tim 2. Selamat kepada tim 2 sudah menyelesaikan soal lempar. Selanjutnya adalah tim 1. Dipersilakan untuk memilih paket soal yang tersisa, yaitu paket B. Tim 1 apakah sudah siap? Soal pertama untuk tim 1. Apakah fungsi sunnah terhadap Al-Quran
Saya ulangi, apakah fungsi sunnah terhadap Al-Quran 10 detik dari sekarang? Penguat, perjelas, perinci, sama menasah. Bagaimana Ustaz? Betul. Membatasi. Oh, Jawaban betul. 100 poin untuk tim 1. Soal kedua. Surah manakah dari surah-surah Al-Quran yang menurut sabda Rasulullah sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Saya ulangi, surah manakah dari surah-surah Al-Quran yang menurut sabda Rasulullah sebanding dengan sepertiga Al-Quran? 10 detik ya surat sudah. Al-Ikhlas. Bagaimana Ustaz? Betul. Jawaban betul. 100 untuk tim 1. Soal ketiga. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka hukum bacaannya disebut, saya ulangi, apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka hukum bacaannya disebut 10 detik. Makin tasir. Bagaimana Ustaz? Betul. Jawaban betul. Nilai 100 untuk tim 1. Soal keempat. Dalam Al-Quran ada 2 surat yang paling banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Yang pertama adalah surat An-Nisa. Karena lebih banyak membicarakan tentang wanita, maka dinamakan surat An-Nisa Al-Kubro. Dan surat apakah yang kedua yang mendapat nama An-Nisa As-Sugro? Saya ulangi, surat apakah yang mendapatkan nama An-Nisa As-Sugro? 10 detik dari sekarang. Al-Tolak. Bagaimana Ustaz? Betul. Jawaban betul. 100 untuk tim 1. Soal kelima. Siapakah nama putri Abu Bakar yang mengantarkan makanan saat Rasulullah dan Abu Bakar berada di Gua Sur? Saya ulangi. Siapakah nama putri Abu Bakar yang mengantarkan makanan saat Rasulullah dan Abu Bakar berada di Gua Sur? 10 detik dari sekarang. Fatimah. Bagaimana Ustaz? Salah. Jawaban salah. Soal dilempar kepada tim 3. Silakan 5 detik dari sekarang. Aisyah. Bagaimana Ustaz? Salah. Jawaban salah. Soal dilempar kepada tim 2. 5 detik dari sekarang. Nabi Nabi Muhammad. Bagaimana Ustaz? Betul. Jawaban betul. Nilai 100 untuk tim 2. Selanjutnya soal ke-6 untuk tim 1. Siapakah sahabat Rasulullah yang menemani dakwahnya ke Taif? Saya ulangi. Siapakah sahabat Rasulullah yang menemani dakwahnya ke Taif? 10 detik dari sekarang. Zaid bin Harithah. Bagaimana Ustaz? Betul. Betul. Jawaban betul. 100 untuk tim 1. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan soal lempar untuk perolehan nilai sementara. Pada tipe soal lempar ini kita lihat pada tim 1 mendapatkan nilai sebanyak 700 poin, tim 2 mendapatkan 700 poin, dan tim 3 400 poin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk semua tim. Selanjutnya kita akan memasuki tipe soal yang ketiga, yaitu soal rebutan. Soal rebutan terdiri dari 24 butir soal. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan ketentuan soal rebutan terlebih dahulu. Ketentuan yang pertama, soal rebutan terdiri dari 24 butir soal. Setiap tim diberikan waktu menjawab selama 10 detik. Yang kedua, soal akan dibacakan banyak 1 kali. Yang ketiga, jawaban disampaikan oleh salah satu peserta dari tim, tidak harus oleh juru bicara. Yang keempat, peserta diperbolehkan menjawab soal setelah soal selesai dibacakan dengan cara menekan bel yang telah disediakan oleh panitia. Jika peserta menekan bel sebelum soal selesai dibacakan, maka soal berhenti dibacakan dan peserta harus menjawab soal. Yang kelima, jawaban pada setiap soal yang benar mendapatkan nilai 100 dan jawaban yang kurang lengkap atau salah mendapatkan pengurangan poin sebanyak 100. Yang keenam, apabila tidak ada tim yang dapat menjawab soal sampai waktu habis, maka soal dinyatakan hangus. Baik, sebelum pembacaan soal,
Kepada semua tim diharapkan untuk melakukan pengecekan bel terlebih dahulu. Tim 1 silahkan tekan belnya. Tim 2 silahkan tekan belnya. Tim 3 silahkan tekan belnya. Baik, semua bel sudah berfungsi dengan baik. Langsung saja kita mulai babak rebutan. Tim 1 apakah sudah siap? Tim 2 apakah sudah siap? Insyaallah. Tim 3 apakah sudah siap? Baik, langsung saja. Soal yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan air mustakmal? Tim 1 silakan. Air yang sudah digunakan untuk bersuci seperti itu. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar. Jawaban benar. 100 poin untuk tim 1. Soal kedua. Apakah nama peperangan terakhir yang pernah dihadiri oleh Rasulullah? Tim 2 silakan menjawab 10 detik dari sekarang. Yang dihadiri oleh Rasul yang terakhir adalah Bagaimana Dewan Juri? Boleh diulang? Boleh diulang? yang terakhir diikuti Rasulullah yang terakhir. Jawaban tidak tepat. Jawaban tidak tepat. Pengurangan 100 poin untuk tim 2. Soal yang ketiga. Jawaban yang benar adalah Perang Tabuk. Soal yang ketiga. Sebutkan orang-orang yang tidak dikenakan wajib sholat Jumat. Baik, tim 1. Yang pertama adalah anak yang berbalik, yang kedua adalah wanita, yang ketiga adalah orang gila, dan yang keempat adalah orang yang sakit. Jawaban benar. Jawaban benar. 100 poin untuk tim 1. Soal ketiga. Soal keempat. Sebutkan surat dalam Al-Quran yang setiap ayatnya diakhiri huruf dal. Tim 2 silakan menjawab 10 detik dari sekarang. Surat Al-Ikhlas. Bagaimana Ustaz? Jawaban benar. Jawaban benar. Nilai 100 untuk tim 2. Soal nomor 5. Siapakah yang dimaksud ayah dalam ayat Ya abati inni? Silakan tim 1. Jawabannya adalah Nabi Yakub selaku ayah dari Nabi Yusuf. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban tepat. Jawaban benar. 100 poin untuk tim 1. Soal nomor 6. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Tim 1 silakan menjawab selama 10 detik. Ikhlas Bang. Bagaimana Ustaz? Jawaban tepat. Jawaban benar. 100 untuk tim 1. Soal nomor 7. Siapakah sahabat Rasulullah yang masuk Islam berkat doa Rasulullah yang merupakan satu-satunya sahabat yang berani berhijrah secara terang-terangan? Tim 2. 10 detik dari sekarang. Umar bin Khattab. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban tepat. Jawaban benar. 100 poin untuk tim 2. Soal 8. Orang Islam wajib melaksanakan 4 kegiatan terhadap jenazah orang Islam. Tim 3 silakan menjawab 10 detik. Memandikan, mengafani, menyolati, menghubungi. Bagaimana Ustaz? Jawaban tepat. Jawaban tepat. Nilai 100 untuk tim 3. Soal nomor 9. Sebutkan 3 ciri-ciri orang munafik. Tim 1. Apabila dia berkata, dia berdosa. Apabila dia berjanji, dia berkhianat. Apabila dia berjanji, dia ingkar.
apabila dia diberikan amanah dia berkhianat. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban tepat. Jawaban benar. 100 poin untuk tim 1. Soal ke-10. Sebutkan 3 hal yang mewajibkan mandi yang hal tersebut terkhusus pada perempuan. Kepada tim 3 silakan menjawab 10 detik dari sekarang. Junub, haid, nifas. Bagaimana Ustaz? Jawaban tepat. Jawaban tepat. Nilai 100 untuk tim 3. Soal nomor 11. Siapakah sahabat Nabi yang mendapat kehormatan memandikan jenazah Nabi? Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban kurang lengkap. Jawaban kurang lengkap. Jawaban yang benar. Bagaimana keputusan Dewan Juri? Silakan diselesaikan. Usama bin Zaid. Fadl bin Abbas. Jawaban Oke. tepat. Jawaban tepat. 100 poin untuk tim 3. Soal nomor 12. Sebutkan surat dalam Al-Quran yang semua ayatnya diakhiri huruf sin. Kepada tim 2, 10 detik dari sekarang. Surat Ikhlas. Bagaimana Ustaz? Jawaban tepat. Jawaban tepat. Nilai 100 untuk tim 2. Soal nomor 13. Sebutkan pahala atau keutamaan membaca Al-Quran. Tim 2. 10 detik dari sekarang. Pahala membaca setiap hurufnya adalah 10 kebaikan. Lalu membaca Al-Quran mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban tepat. Jawaban benar. 100 poin untuk tim 2. Soal 14. Apakah nama puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10? Tim 1 silakan menjawab. Puasa Asyura. Bagaimana Ustaz? Jawaban tepat. Jawaban tepat. 100 untuk tim 1. Soal nomor 15. Tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali berdakwah secara sembunyi. Tim 1. Rumah Nabi di Akom. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban tepat. Jawaban benar. 100 poin untuk tim 1. Soal 16. Oleh siapa Umar bin Khattab dibunuh? Tim 2 silakan jawab 10 detik dari sekarang. Abu Du'al al-Majusi. Bagaimana Ustaz? Jawaban tepat. Jawaban tepat. Nilai 100 untuk tim 2. Soal nomor 17. Siapa sajakah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam? Tim 2. Abbas, Ibnu Abdul Muthalib dan Hamzah. Bagaimana? Ibnu Muthalib. Bagaimana? Jawaban tepat. Jawaban benar. 100 poin untuk tim 2. Soal 18. Berapa kadar panjang mat arid lisukun? Tim 2 silakan menjawab 10 detik dari sekarang. Dalam Muhammad Hafiz itu dikatakan dalam riwayat An-Nasir yang dari tentang Thaibah itu 4 sampai 5. Ada Thaibah dengan 4. Bagaimana Ustaz? Jawaban tepat. Jawaban tepat. Nilai 100 untuk tim 2. Soal nomor 19. Siapakah nama 2 istri Nabi? Tim 1 silakan menjawab 10 detik dari sekarang. Khadijah, Aisyah. Bagaimana? Ada. Bagaimana Dewan Juri? Bagaimana Dewan Juri? Jawaban tidak tepat. Jawaban tidak tepat. Saya ulangi soalnya. Siapakah nama 2 istri Nabi yang hanya pandai menulis, pandai membaca, tak bisa menulis? Jawaban yang benar adalah Siti Aisyah dan Ummu Salamah.
Pengurangan 100 poin untuk tim 1. Bisa. Soal 20. Jelaskan definisi hadis. Kepada tim 3 waktu 10 detik dari sekarang. Apa yang disandarkan atau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad melalui perkataan, perbuatan, keputusan dan sifat. Bagaimana Ustaz? Jawaban tepat. Jawaban tepat. Nilai 100 untuk tim 3. Soal nomor 21. Apa yang segera dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setibanya di Madinah? Tim 1. Menyatukan kaum muslim dan ansar, membangun masjid, kemudian membuat panggilan sholat dengan azan, dan yang terakhir membuat perjanjian dengan kaum muslim. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban tepat. Jawaban benar. 100 poin untuk tim 1. Soal nomor 22. Siapakah 3 orang sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk yang kemudian diberikan sanksi, dikucilkan dalam kalangan masyarakat dan dilarang menggauli istri mereka, tetapi akhirnya mereka bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka? 10 detik. Sebenarnya pertanyaan yang 3, bonus ini. 2, 1. Soal hangus. Jawaban yang tepat adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi. Soal berikutnya nomor 23. Sebutkan 5 kelompok makrohijul huruf. Al-Jauh, Al-Syafaq, Syafatain, Lisan, Alfu, Jauh, Syafatain, Lisan, dan satu lagi ada Waktu habis. Bagaimana Ustaz? Jawaban kurang lengkap. Jawaban kurang lengkap. Pengurangan 100 untuk tim 1. Jawaban yang tepat adalah Jauf, Lisan, 2 bibir, Halki, Hasyu. Hasyu, mohon maaf. Soal nomor 24. Jelaskan definisi dari sakta dan berik. Tim 3. Sakta artinya berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa bernafas. Ya. Ya. Bagaimana? Jawaban kurang tepat. Jawaban kurang lengkap. Pengurangan poin 100 untuk tim 3. Saya ulangi pertanyaannya. Jelaskan definisi dari sakta dan berikan 2 contoh bacaan sakta. Belum selesai soalnya. Bismillah. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan soal rebutan. Perolehan nilai sementara untuk soal rebutan, mohon bisa ditampilkan. Untuk tim 1 total nilai 600, untuk tim 2 600, dan untuk tim 3 300. Beri tepuk tangan kepada seluruh tim. Selanjutnya, kita akan masuki tipe soal terakhir, yaitu soal study case. Untuk ketentuan soal study case, yaitu peserta mengambil undian paket soal yang berisi kasus A, B, atau C.
Dalam paket tersebut akan terdapat nomor paket soal sebagai urutan menjawab soal. Setelah pengambilan undian, peserta diberikan waktu selama 3 menit untuk berdiskusi bersama timnya. Ketika waktu diskusi sudah habis, perwakilan dari setiap tim maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi selama 4 menit. Diskusi penilaian akan diambil dari dalil nakli, dalil akli, dan argumen yang dibawakan. Keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Kepada perwakilan dari tim 2, dipersilakan maju ke meja moderator untuk memilih paket soal. Kepada tim 2, silakan maju untuk memilih paket soal. Mohon untuk tidak dibuka terlebih dahulu karena nanti akan dibuka secara bersamaan. Ya, silakan duduk kembali. Selanjutnya kepada tim 1, silakan mengambil paket soal di meja moderator. Kepada tim 1, kami ingatkan untuk tidak dibuka terlebih dahulu. Silakan kembali ke mejanya. Dan yang terakhir kepada tim 3, silakan maju untuk mengambil paket soal. Baik, kepada semua tim dipersilakan untuk membuka masing-masing paket soal yang telah diambil dan mohon ditunjukkan ke arah juri dan audiens. Mohon ditunjukkan ke arah juri dan audiens. Mohon disebutkan paket soal berapa untuk tim 1. Mohon disebutkan untuk paket soal berapa tim 1. Mohon pakai mikrofonnya. Enggak, pakai soalnya saja. Dia pakai soal 3. Tim 1 mendapatkan paket soal 3. Untuk tim 2, silakan sebutkan paket soal. Tim 2 mendapat paket soal 1. Dan tim 3 silakan sebutkan paket soal. Tim 3 mendapat paket soal. Salah satu, apakah juga kita Kepada semua tim, kami berikan waktu 3 menit untuk melakukan diskusi terkait jawaban dari pertanyaan paket soal masing-masing. Dimulai dari sekarang. bekerja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rokok itu ada zat-zat yang sangat membahayakan, yaitu dari nikotin. Sesuatu yang dapat merusak paru-paru kita. Sangat merusak. Karena merusak itu dapat mengambil dari sebuah hadis yang dijadikan dengan ini, yaitu Rasulullah yang artinya adalah ada 2 hal yang membuat kita dilarang mengkonsumsinya, yaitu yang pertama sesuatu yang merusak akal dan merusak badan. Nah, itulah yang bisa menjadikan kita sebagai dalil bahwa hukum merokok itu bisa dijadikan haram atau makruh. Lalu, jika ada yang mengatakan seperti ini, inilah dalil yang biasanya digunakan dalam masalah. Lah, kenapa Allah menciptakan tembakau? Buat apa tembakau kalau bukan rokok? Apakah tembakau bisa dibuat dari hal yang lainnya? Permasalahannya seperti itu. Seperti halnya anggur bisa dibuat di luar. Apakah dia tidak bisa dibuat dengan lainnya? Dijual atau dibuat obat? Nah, tembakau itu bisa dibuat obat. Itu bisa dibuat sesuatu yang bermanfaat. Jadi, argumen seperti itu bisa kita. Lalu, bagaimana sikap saya sebagai seorang teman kepada saudara saya yang merokok? Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu." Saya tidak akan memiliki keimanan yang sempurna kalau saya tidak mencintai saudara saya. Sebagai bentuk cinta saya kepada saudara saya, maka saya akan memberikan nasihat kepada dirinya dengan perlahan, dengan hikmah. Karena ada orang yang hikmah, bukan memaksa. Bagaimana dikatakan oleh Subhanahu wa ta'ala nasihat qul la liman qala billahi wa lillahi wa rasulih wa la yajadu muslimina wa amalatina. Kemudian maka
sikap yang saya ambil terhadap teman saya adalah sikap terbaik yang saya dapat Rasulullah SAW. Yang pertama, karena saya tidak melakukan baik kepada Allah perkara dia dengan dalil-dalil jika dia memiliki kita. Lalu yang terbaik lagi adalah kita beragama. Mungkin itu sikap yang saya akan ambil dari teman-teman saya yang bapak. Demikian diskusi yang bisa saya paparkan saat ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan jika ada yang menjadi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih tersisa, apakah mau dicukupkan? Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yang mendapat paket soal nomor 2, silahkan maju ke depan. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan paket soal nomor 2 terlebih dahulu. Kamu adalah seorang ustadz atau kiai di suatu kampung. Kebetulan ada salah satu tempat yang biasa digunakan oleh anak-anak muda untuk main judi dan mabuk-mabukan. Dan kamu juga tahu ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya jika kamu melihat kemungkaran di sekitarmu, maka ubahlah dengan tanganmu dan seterusnya. Dalam kondisi seperti ini, apa tindakan yang akan kamu ambil? 4 menit dimulai dari sekarang. Jadi, jika ada kasus seperti ini, kita bisa melihat kemungkaran kita, bisa mencoba menahan dengan tangan cowoknya, dengan dinasehati, dengan mendoakan. Untuk hadis bisa dicek di Google. Hadis tentang ketika kita melihat kemungkaran. Waktu masih tersisa 3 menit 35 detik, apakah dicukupkan? Baik, terima kasih. Selanjutnya yang mendapat paket soal nomor 3, silahkan maju ke depan. Sebelumnya saya bacakan paket soal nomor 3 terlebih dahulu. Kamu bukan seorang yang pro terhadap tahlilan. Suatu ketika kamu diundang untuk menghadiri acara tahlilan. Apa pendapatmu tentang tahlilan dan sikap apa yang akan kamu ambil dalam situasi seperti ini? 4 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman jadi dengan saya mengungkapkan apa yang telah kami diskusikan dari kelompok pertama terkait dengan tahlilan. Ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita, terkhusus di negara Indonesia, yang dimana tahlilan itu suatu kegiatan yang intinya adalah berpikir dan berlakon orang yang sudah meninggal. Nah, dalam hal ini karena bisa dikatakan saya menjadi orang yang kontra, maka pertama saya akan melihat tahlilan itu berdasarkan maslahatnya dan mudaratnya. Kira-kira banyakkan maslahatnya atau mudaratnya? Pertama dari maslahatnya dulu, dari kebaikan dulu. Kalau betinjau, tahlilan itu bisa menimbulkan sesuatu yang ada manfaatnya. Pertama, tahlilan termasuk dalam zikir. Zikir itu juga baik. Kemudian mendoakan orang meninggal, baik gak? Baik. Kemudian selain itu, tahlilan juga bisa memperkuat ukhuwah Islam niat para berkumpul semuanya. Kemudian bisa menghibur, tapi tidak semua orang itu akan terhibur. Nah, namun ketika kita melihat dari sisi mudaratnya, tahlilan itu sudah memiliki beberapa kemungkinan yang akan dikhawatirkan akan menimbulkan sebuah mudarat yang lebih besar. Yang pertama adalah menyebabkan warga masyarakat yang awam untuk jatuh ke dalam status musyrik ataupun orang yang bid'ah. Seseorang itu akan bisa menjadi syirik ketika meyakini bahwasanya tahlilan itu ketika tidak dilaksanakan nanti jenazahnya akan disiksa, ketika tidak dilaksanakan akan mendatangkan musibah. Itu bisa menjadikan seorang menjadi syirik. Kemudian bisa menjadikan seorang menjadi orang yang bid'ah apabila dia meyakini bahwasanya tahlilan itu adalah kegiatan yang harus dilakukan, ibadah makhluk. Itu akan menjatuhkan seorang ke dalam status bid'ah. Kemudian mudarat yang kedua adalah membebani keluarga yang berduka. Tidak semua orang di Indonesia itu mampu, sehingga ketika ada orang yang kurang mampu, mohon maaf, kemudian keluarganya ada yang meninggal, biasanya akan terbebani. Gimana caranya biar tetap ada tahlilan? Gimana caranya biar tetap ada tahlilan? Akhirnya gimana caranya dapat uang yang utang, atau mungkin dengan cara lain, sehingga bukannya
terbebas dari rasa duka malah semakin bersedih. Nah, maka dari hal ini kami mengambil sebuah kaidah dalam usul fikih, yaitu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menjauhkan atau menghilangkan keburukan itu lebih utama daripada mendatangkan kebaikan. Oleh dengan itu, maka sebaiknya tahlilan ini tidak dilaksanakan, tapi tidak dengan mudah. Yang pertama, kita harus mensosialisasikan masyarakat, karena banyak masyarakat tamu itu yang ibaratnya fanatik. Ketika kita melarang tahlilan dengan terang-terangan, bisa jadi kita yang diserang balik. Wah, tahlilan haram, bisa diserang. Tapi maka kita harus gunakan dengan cara-cara yang lembut, dengan cara-cara dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Oh, Nabi itu tidak melakukan tahlilan loh, mendoakan orang itu juga harus tahlilan loh, mendoakan orang itu bisa kapanpun waktunya, bisa setelah sholat malah lebih mustajab. Ditambah lagi dengan satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, "Alhamdulillah minasyaitonir rajim wa idza sa'at ibadi anni fa'iltu qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wa yastajibu li rabbil alamin." Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ketiga tim. Kemudian kepada seluruh perwakilan dari kelompok yang sudah melakukan presentasi, diharapkan untuk kembali bergabung dengan timnya masing-masing. Monggo, silakan. Bisa kembali ke timnya masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan babak final Olimpiade Quran Nurul Asri 1446 Hijriah. Terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri yang telah membersamai kami dari awal hingga akhir. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dewan Juri untuk melakukan diskusi penilaian di ruang transit. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tim 1, 2, dan 3 yang sudah menyelesaikan babak final. Sembari menunggu keputusan Dewan Juri, kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk kembali ke tempat semula. Monggo bisa kembali ke tempat semula dan beri tepuk tangannya kepada teman-teman kita yang sudah sampai ke babak final pada hari ini. Karena setelah ini kita akan masuki sesi penutupan sekaligus pengumuman juara. Kami sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Langsung bergegas ke depan ya? Langsung segera ke depan karena kita sebentar lagi akan memasuki waktu maghrib. Selanjutnya untuk urutan keempat atau harapan 1 diduduki oleh sekolah MAN 1 Yogyakarta. Selanjutnya, ding 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 ding. Selanjutnya, juara ketiga untuk Olimpiade Al-Quran Masjid Nurul Asri 1446 Hijriah jatuh kepada Barokallah kepada SMA
Gimana? Apakah langsung kita umumkan? Penasaran? Baiklah, untuk juara kedua Olimpiade Quran Masjid Nurul Asri 1446 Hijriah jatuh kepada jeng jeng jeng. Barakallah kami ucapkan kepada MA Mualimin Mantap. Masa depan. Olimpiade Quran Masjid Nurul Asri 1446 Hijriah. Dari Man 1 Yogyakarta dengan nama ketua Jibril Syahid Ishak. Silakan naik ke panggung. Mansa, waktunya maghrib. Mansa, segera yuk. Mansa yang ada aja, Mansa yuk. Mohon berkenan kepada Mansa belum dua. Mansa belum naik. Mansa sudah naik. Mansa. Juara pertama diberikan oleh Muhammad dan dipersilakan. Kamera tuh. Iya, ada 2 orang sih. Ya? 1, 2, 3. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak. Posisi terbawah. Sudah jelas ya teman-teman, untuk posisi kelima atau peringkat kelima diduduki oleh sekolah MA Mualimin Muhammadiyah dengan nama ketua M. Fawaz Artaya dengan perolehan skor sebanyak 200 poin. Selanjutnya, untuk urutan keempat atau posisi keempat diduduki oleh sekolah dengan perolehan skor sebanyak 850 dari sekolah Man 1 Yogyakarta. Selanjutnya untuk posisi ketiga dengan perolehan skor sebanyak 1000 poin diduduki oleh sekolah SMA 3 Pakem dengan nomor ketua Nur Ramadhani. Selanjutnya untuk posisi yang kedua diduduki oleh sekolah SMA Masa Depan dengan perolehan sebanyak 1000 poin. Dan ini dia, posisi pertama diduduki oleh sekolah MA Mualimin Muhammadiyah Eka Zafa dengan perolehan skor sebanyak 1100. Asli. Tim 2. Matobi. Jawaban benar. Jawaban benar, 100 untuk tim 2. 0 dan tim 2 mendapatkan skor 200. Tepuk tangan untuk kedua tim. Huruf adalah jauh. Merasa tidak dapat menjawab soal,
Juru bicara dapat mengatakan pas.